Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fiona Angel, NPM 2314372055. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma pemrograman. Apa itu algoritma pemrograman? Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma pemrograman adalah serangkaian langkah atau instruksi untuk memecahkan masalah tertentu. Dalam pemrograman, algoritma digunakan untuk menentukan alur logika program. Adapun juga pengertian algoritma pemrograman adalah suatu alur yang dipergunakan dalam suatu perhitungan atau pemecahan suatu masalah secara sistematis. Serta dalam kegiatan pemrograman, algoritma biasanya dianggap sebagai sebuah logika untuk menentukan program yang akan dibuat. Selanjutnya, pengertian algoritma menurut beberapa para ahli. Algoritma menurut Donald Knuth, seorang ilmuwan komputer dan matematikawan terkenal, mengatakan bahwa algoritma adalah salah satu cabang ilmu matematika yang berfungsi untuk membuat aturan-aturan yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Kedua, algoritma menurut Thomas, Charles, Ronald, dan Clifford adalah penulis buku yang dianggap sebagai rujukan utama dalam studi algoritma. Menurut mereka, algoritma adalah urutan instruksi yang mengikuti aturan tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu tugas secara efisien. Ketiga, algoritma menurut Robert Sedgwick. Robert Sedgwick, seorang profesor ilmu komputer di Universitas Princeton, mengatakan bahwa algoritma adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam ilmu komputer. Ia juga menekankan bahwa algoritma harus memiliki efisien yang baik, yaitu dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan menggunakan sumber daya yang minimal. Keempat, Fleming Nielsen dan Heinrich Nielsen, dua ilmuwan komputer Denmark, mengatakan bahwa algoritma adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas atau memecahkan masalah dalam sebuah sistem komputasi. Mereka juga menambahkan bahwa algoritma harus memiliki sifat yang dapat diverifikasi dan dipahami secara formal. Kelima, algoritma menurut Thomas Altman dan Peter Whitmire. Thomas Altman dan Peter Whitmire, dua ilmuwan komputer dari Swiss, mengatakan bahwa algoritma adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam berbagai bidang. Sebagai ilmu komputer, matematika, dan sains, mereka juga menekankan pentingnya algoritma dalam proses pengolahan data dan informasi. Jenis-jenis algoritma. Pertama, algoritma rekursif. Algoritma ini menggunakan metode pemecahan masalah yang membagi masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil yang mirip, serta mengulangi proses yang sama pada masalah-masalah yang lebih kecil tersebut, sampai mencapai suatu kondisi dasar atau terminasi. Kedua, algoritma enskripsi. Algoritma enskripsi adalah proses mengubah data atau informasi dalam bentuk aslinya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dimengerti secara langsung, atau biasanya dalam bentuk kode rahasia, untuk melindungi kerahasiaan atau keamanannya. Ketiga, algoritma greedy. Algoritma greedy adalah jenis algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, yaitu mencari solusi terbaik atau yang paling mendekati solusi terbaik dalam konteks tertentu. Berikut adalah ciri-ciri algoritma. Ciri-ciri algoritma melalui laman Max Monroe menjabarkan beberapa ciri dari algoritma yang terdiri dari: pertama, input, merupakan suatu permasalahan yang timbul untuk dicarikan solusinya. Kedua, proses, merupakan langkah-langkah yang harus dilalui untuk mencapai hasil akhir. Ketiga, output, merupakan hasil dari sebuah pencarian solusi yang didapatkan di bagian akhir. Keempat, instruksi, merupakan kumpulan instruksi yang jelas menjabarkan suatu permasalahan sehingga hasil yang didapat sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Kelima, tujuan akhir, merupakan langkah akhir ketika sebuah program telah mendapatkan hasil akhir. Selanjutnya, fungsi algoritma. Yang pertama, membantu dalam memecahkan suatu masalah dengan logika dan secara sistematis. Kedua, mempermudah dalam membuat suatu program dalam penyelesaian suatu masalah. Ketiga, bisa digunakan berkali-kali dalam menyelesaikan suatu masalah. Keempat, membuat suatu program yang besar dan rumit menjadi sederhana. Kelima, mengatasi masalah yang ada secara urut.
Keenam, memecahkan program yang rumit hingga memungkinkan adanya perhitungan tingkat tinggi. Ketujuh, menggunakannya dengan berulang atau penggunaan lebih dari satu kali. Kedelapan, mempermudah dalam tracking kesalahan sebab alur kerjanya yang jelas. Kesembilan, mempermudah dalam memodifikasi program tanpa harus mengubah atau mengganggu modul yang lainnya. Terakhir, mempermudah pembuatan program yang lebih rapi dan terstruktur agar lebih mudah dimengerti dan dikembangkan. Selanjutnya ada contoh algoritma. Di kali ini saya akan memberikan contoh tentang memasak telur. Pertama, siapkan telur yang akan dimasak. Yang kedua, tentukan telurnya akan dimasak seperti apa. Yang ketiga, kalau ingin dimasak telur ara-arik, maka pecahkan telurnya ke dalam wadah, kocok telur dan tambahkan bumbu sesuai selera. Panaskan penggorengan, masukkan kocokan telur ke penggorengan yang sudah panas, dan aduk telur sampai menjadi ara-arik. Yang keempat, kalau ingin dimasak ceplok, maka panaskan penggorengan yang sudah diisi minyak, pecahkan telur di penggorengan dan tunggu sampai matang. Yang kelima, kalau ingin dimasak rebus, maka didihkan air dalam panci, masukkan telur utuh ke dalamnya dan tunggu beberapa menit sampai isinya matang. Contoh kedua, algoritma mencari daftar kontak. Pertama, buka sumber data kontak. Kedua, masukkan nama atau nomor telepon kontak yang ingin dicari. Ketiga, cari kontak yang berdasarkan nama atau nomor telepon. Keempat, apakah nomor telepon kontak sudah ketemu? Jika iya, salin atau hubungi nomor telepon kontaknya. Jika tidak, masukkan lagi nama atau nomor telepon yang dicari dengan keyword yang berbeda. Cek ulang nomor telepon yang dicari. Jika kontak sudah ditemukan, silakan salin atau hubungi nomornya. Jika belum, kembali lagi ke poin nomor 1. Masukkan lagi nama dan nomor telepon yang dicari dengan keyword yang berbeda. Selanjutnya, Prograd dan Psychot. Ada dua cara untuk menyusun algoritma pemrograman, yaitu menggunakan Prograd dan Psychot. Prograd adalah bagian dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu